Hai guys, apa kabar kalian semuanya dimanapun kalian berada? Aku berharap kalian semuanya dalam keadaan bahagia, sukacita, sehat, terutama ya. Apapun keadaannya tetap semangat, semangat 45 seperti sebentar lagi akan merayakan hari kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia yang ke-75. Setiap hari kemerdekaan Indonesia aku selalu sedikit melo, terutama apalagi sekarang saat aku berada di Australia ya guys ya. Rindu kampung halaman, rindu Indonesia, rindu semuanya tentang Indonesia. Terutama guys, setiap 17 Agustus aku selalu ingat, selalu mengenang momen-momen dimana putri kecilku lahir ke dunia ini. Jadi ya guys, jadi mau mewek. 10 tahun lalu, minggu-minggu seperti ini aku deg-degan menanti kelahiran putri kecilku. Sebenarnya dia harusnya lahir di bulan September ya guys, tapi karena kondisi aku yang bayinya sudah besar, bayinya sudah beratnya sudah 3,8 kilo di dalam perut. Jadi aku harus lahirkan cepat gitu, karena kalau menunggu sampai September dia akan lebih besar dari perkiraan dokter, itu mungkin 4 kilo lebih begitu. Dan kenapa aku harus lahirkan cepat? Karena kurang lebih tanggal 15 Agustus 2010 aku ada kontraksi dini gitu. Jadi aku takut dan aku ke dokter dengan dokter yang merawat aku, yang observasi dengan kehamilanku. Dia bilang tidak apa-apa kalau mau dilahirkan karena berat bayi sudah cukup dan dia sudah mateng. Jadi walaupun dia prematur, adalah prematur yang sudah mateng gitu. Jadi nggak apa-apa. Hanya waktu itu guys, aku bilang sama dokterku, aku bilang tanggal 15 Agustus dedinya belum pulang dari lokasi kerja. Jadi aku bilang sama dokter, kalau boleh aku minta tanggal 17 Agustus bisa nggak dok? 2 hari lagi gitu, pas 17 Agustus gitu, pas hari kemerdekaan Indonesia gitu. Terus dokternya bilang, kamu kuat, kamu tahan gitu. Terus aku bilang, aku tahanin. Dan adakah obat untuk aku bisa tahanin itu? Karena kan itu dia belum waktunya lahir ya, belum mau lahir gitu, hanya kontraksi kecil gitu. Dan satu lagi, jadi dokternya bilang oke, jadi dokter kasih aku obat penguat sampai tanggal 17 Agustus 2010. 10 tahun yang lalu aku menjalani operasi sesar di rumah sakit. Dan sebelum tanggal 17 aku sudah telepon suamiku harus pulang karena aku harus lahirkan tanggal 17. Jadi waktu itu suamiku pulang, kedua orang tuaku ada mendampingi aku saat itu dari Kalimantan terbang ke Bali, dan suamiku baru datang dari lokasi. Jadi tanggal 16 mereka sudah berada semua di rumah dan berkumpul, ada adekku juga. Jadi iya guys, dan waktu itu kita ngantri, mau lahiran aja ngantri guys, mau sesar itu kan harus ngantri karena pilihan tanggal itu banyak orang yang mau sesar juga gitu. Dan waktu itu ada 5 orang kalau nggak salah di hari yang sama itu. Dan aku bilang sama dokter waktu itu, dari pagi 17 Agustus pagi kita sudah berada di rumah sakit, kita sudah prepare, kita sudah dapat ruangan, yang sudah dapat kamar khusus gitu untuk kita istirahat nantinya. Dan
Iya guys, waktu itu aku nunggu, aku tanya, tiba-tiba dokternya datang ke aku bilang, nanti aku operasinya siang setelah detik-detik proklamasi, katanya dokter itu. Sekarang aku mau ikut lomba dulu, lomba 17 Agustus. Itu bikin aku tambah deg-degan ya guys. Secara aku nggak pernah ngelahirin sesar, jadi ada sedikit rasa tegang, ada sedikit rasa bahagia, bukan sedikit ya, perasaan bahagia itu besar, perasaan tegangnya juga ada gitu. Jadi karena kelahiran putraku yang pertama kan normal, ini yang kedua sesar, dan dokternya bilang nanti habis detik-detik proklamasi aku akan mulai sesar, dan sekarang dokternya pergi ikut lomba 17 Agustusan dulu. Nah, kurang lebih waktu sudah tepat dan semua sudah prepare ya, sudah diinduksi, sudah suntik itu bius itu. Jadi sudah semuanya sudah prepare, dan jam 12 siang tanggal 17 Agustus 2010 lahirlah putri kecilku dengan berat 3,8 kilo, panjang 53 cm, dan putri kecilku itu lahir normal. Maksudnya normal, keadaan normal, semuanya sehat, semua lengkap, dan puji Tuhan dia akhirnya lahir ke dunia dengan selamat, dan kami memberi dia nama Teisha Isabel Handayani Smith. Jadi namanya panjang guys. Jadi ya itulah guys cerita aku, detik-detik aku 10 tahun yang lalu di tanggal 17 Agustus ketika aku melahirkan sesar putri kecilku ke dunia ini. Ya, namanya Teisha Isabel Handayani Smith. Oke ya guys ya, kita cerita selanjutnya. Aku akan ceritakan bagaimana detik-detik selanjutnya, detik-detik ketegangan aku melalui proses-proses yang aku jalani, sharing pengalamanku ke kalian. Ya guys, jadi sempat deg-degan, sempat exciting ya guys ya, karena di situ banyak banget pejuang buah hati guys. Di rumah sakit itu banyak orang yang merindukan, kepingin memiliki momongan, banyak orang yang menanti-nantikan, dan banyak juga yang dengan kasus mereka masing-masing begitu guys. Dan aku nggak bisa ceritakan detail bagaimana dan kenapa, hanya saja ya memang keputusan kami untuk cepat memiliki momongan adalah dengan program bayi tabung. Karena awalnya suamiku nggak mau punya anak lagi guys, tapi setelah pernikahanku 2 tahun, setelah aku berdoa, setelah aku meminta, Tuhan kasih jawaban, Tuhan kasih aku miracle, Tuhan kasih aku keajaiban, suamiku mau, dan kita melakukan program bayi tabung itu di Surabaya, di rumah sakit Siloam, rumah sakit yang terkenal itu guys, tempatnya Inul Daratista. Iya, untuk program bayi tabung juga. Jadi iya guys, setelah semuanya itu, setelah proses panjang yang aku jalani, yang aku lalui dengan detik-detik yang menegangkan guys, di situ aku puji Tuhan, setelah 2 minggu dan 1 minggu menunggu, setelah pengambilan telur, setelah pengambilan sperm dari suamiku, kemudian dibuahi di luar, mereka tumbuh kembang menjadi embrio kecil, yaitu bayi-bayi mungil yang harusnya jadi bayi-bayi mungil, itu pun jentik-jentik embrionya itu pun nyata jadi guys. Jadi waktu itu aku memiliki kurang lebih 8 embrio, tapi yang 5 tidak bagus, yang 3 tidak bagus, dan aku punya 5 bagus, 3 excellent, 2 bagus. Dan waktu itu suamiku sudah wanti-wanti jangan dimasukkan banyak
maksudnya jangan ditransfer embrio ke rahimku banyak-banyak karena suamiku takut punya anak kembar. Jadi dan kebanyakan dari rumah sakit ini banyak mendapatkan bayi kembar. Teman-temanku juga, beberapa dari teman-temanku juga dia memiliki kembar bayinya. Jadi guys, ya suamiku sudah pesen 2, kalaupun harus jadi semua kembar juga nggak apa-apa, walaupun dia tidak mau sebenarnya. Dan aku kepingin sekali juga pingin kembar, tapi aku hanya bisa berpasrah sama Tuhan. Kalau dikasih, puji Tuhan. Kalau belum dikasih, ya aku akan tetap bersyukur begitu guys. Jadi iya guys, suamiku kembali ke lokasi. Hari itu transferring embrio dan dokter bilang nanggung. Tiga-tiganya ini excellent, harus masuk semua. Karena kita tidak tahu mana yang berhasil, mana yang tidak. Aku nggak bilang sama suamiku guys. Jadi aku waktu itu langsung transfer embrio 3 ke dalam rahimku. Dan waktu itu setelah transfer embrio, prosesnya panjang lebar guys. Kalau aku ceritakan nanti kalian akan bosen dengernya, atau kalian akan durasinya kepanjangan ya guys. Jadi aku cerita intinya aja. Jadi setelah transfer embrio itu kita nggak boleh bergerak. Kita transfer embrio itu aku mau ke toilet, bla 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 bla. Orang tua aku sudah menangis, ibuku, bapakku sudah menangis. Mereka bilang jangan ikut kata dokter. Bayangkan guys, kaki kita digantung di atas begini dengan tidur posisi supaya tidak keluar begitu. Waktu itu aku pokoknya mau ke toilet, aku nggak bisa pipis pakai itu apa namanya nepi ya, aku nggak bisa pakai pampers gitu. Jadi aku bilang sama suster sampai bilang nggak boleh turun di sini aja, aku nggak bisa pipis. Maksudnya setelah transfer itu, sebelum transfer itu kan kita nggak boleh pipis 5 jam guys. Jadi setelah transfer baru berapa jam kemudian kita boleh pipis gitu, tapi pun nggak boleh ngejen karena kita kan takut keluar itu embrionya gitu. Jadi sama suster sampai disiram air supaya aku bisa pipis, tapi aku nggak bisa. Aku memaksakan diri ke toilet, dan akhirnya aku ke toilet dengan orang tuaku yang sedikit kecewa gitu, karena jangan gitu, nggak boleh, karena itu kan bayi tabung lumayan mahal ya guys. Waktu zaman aku lumayan mahal, jadi aku nggak perlu kasih tahu ke kalian berapa habisnya, karena sekarang semua sudah bagus ya guys ya. Kalian boleh cek lagi kalau kalian interest dengan program bayi tabung, kalian langsung bisa cek ke rumah sakit harganya dan bla bla. Tapi waktu zaman aku, waktu tahun-tahun aku menjalani program bayi tabung, dan karena kasusnya juga beda jadi lumayan mahal. Nah itu guys, itu ceritaku. Jadi aku ke toilet, aku hanya bisa pasrah sama Tuhan. Kalau dia mau bertahan di dalam rahimku, aku sangat bersyukur dan berterima kasih. Kalau dia enggak mau bertahan, ya nggak apa-apa gitu. 1 minggu setelah transfer, 3 hari setelah transfer embrio, aku sudah merasakan aneh-aneh guys. Waktu itu aku masih di Surabaya karena kita belum boleh pulang ya, belum boleh terbang pulang karena masih harus check up. Karena setelah embrio masuk itu kita menunggu 2 minggu, 1 minggu sampai 2 minggu untuk cek darah, untuk memastikan kita positif hamil atau tidak guys. Tapi di situ guys, aku sudah merasakan ngidam. Aneh ya, aku sudah merasakan yang aneh-aneh. Perutku rasanya bengkak, sudah seperti orang hamil. Aku kepingin makan sueke. Tahu guys sueke? Surabaya itu tempatnya. Ya itu apa itu? Katak ya, atau kodok itu, sup itu. Nah aku kepingin makan itu, aku kepingin makan ini, aku kepingin makan itu. Dan waktu itu kita nggak boleh terlalu, kalau misalnya kita mau ke belakang nggak boleh terlalu nge-push gitu biar nggak jatuh gitu. Tapi aku yakin dia sudah ada di rahimku sejak kami meminta, sejak kami berdoa, sejak kami memutuskan, dan sejak dia ditransfer ke dalam rahimku itu aku sudah yakin aku akan hamil gitu. Jadi ya guys, jadi setelah seminggu kemudian, ya kurang lebih seminggu, aku lupa ya, sorry ya, aku nggak terlalu ini. Tapi setelah itu aku cek darah, dan tepatnya tanggal 24 Desember 2010 suamiku sudah datang ke Surabaya untuk nemeni aku, dan kita mau balik sama-sama ke Bali gitu guys.
puji Tuhan guys, kado terindah yang pernah aku miliki di dalam hidupku, yang maksudnya sangat-sangat menyentuh. Yang lainnya juga kado-kado terindah yang lain di dalam hidupku juga banyak guys. Hanya yang saat itu guys, saat itu di tahun 2009 Desember, 24 Desember tahun 2009 guys, kami pergi ke dokter untuk mendengar pengumuman apakah aku akan hamil atau tidaknya. Jadi kita ke dokter sudah dak-dik-duk ser, pokoknya suamiku sudah tegang, aku juga tegang, bapak ibuku juga sudah tegang guys. Dan di situ saat kita dipanggil, ada suster dan aku ada suster yang aku berteman dengan aku di Facebook juga, dia juga ada di situ. Dan saat itu ketika kami masuk, dokter mau senyum-senyum, dokter sedikit bercanda, dan tiba-tiba dokter itu mengulurkan tangan ke suamiku dan mengatakan, "Congratulations, you're pregnant. Your wife is pregnant." Suamiku, ya guys, di situ detik-detik saat itu ketika dokter mengulurkan tangan dan mengucapkan selamat ke suamiku, suamiku langsung meleleh, dia menangis, dia memeluk aku di depan dokter dan mengatakan, praise the Lord gitu, puji Tuhan. Akhirnya kita nggak nyangka guys, kita nggak nyangka kalau kita langsung berhasil, satu kali langsung berhasil. Dan jadi melo guys. Jadi waktu itu dokter bilang hati-hati karena itu ada 3. Saat itu suamiku nggak tahu kalau dokter masukkan 3, suamiku langsung wow, what gitu. Jadi suamiku kaget karena dipikir 2, dan dokter bilang, sempet dokternya bercandain, nanti kalau jadi semua you have 3 triplet, a girl, semua perempuan. Jadi kalau bayi tabung bisa milih ya guys ya, bisa perempuan atau laki, dan tergantung juga dapatnya embrio saat di buahi itu jadinya laki atau perempuan begitu. Nah kami dapat 3 itu, di dalam perutku itu ada 3 embrio guys, 3 embrio. Jadi waktu itu aku deg-deg ser gitu guys, karena kami kemungkinan besar akan dapat triplet gitu. Tapi kami hanya bisa berserah setelah dari dokter. Kami merayakan Christmas Eve ya, sebelum Natal, dengan kado yang sangat indah dari Tuhan guys. Aduh, aku jadi meleleh guys, aku jadi melo guys. Aku inget bahagianya kami waktu itu. Ya, oke guys. Jadi jadi 24 Desember 2009 aku positif hamil, dan kita kembali terbang ke Bali dan di offer ke dokter yang ada di Bali untuk observasi dan untuk kontrol dan lain sebagainya, bla 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 guys. Puji Tuhan, kehamilanku sehat-sehat, tidak ada satu kekurangan apapun, tidak ada masalah, tidak ada pokoknya tidak ada halangan dan rintangan, semua baik-baik saja. Hanya ya walaupun kadang-kadang ada sedikit sering aku kontraksi gitu, dan memang aku nggak boleh terlalu banyak gerak karena bayi tabung. Jadi aku harus bed rest gitu, jadi aku harus look after gitu. Dan sebulan kehamilanku kita kontrol ke dokter guys, dan setelah dicek ternyata guys aku tidak hamil triplet, dan di situ stay 1 bayi, stay 1 janin di dalam rahimku. Puji Tuhan, dia sehat, dia berkembang dengan baik, tidak ada satu halangan apapun. Dia pintar, dia nggak rewel waktu dalam kandungan aku sampai hari itu guys, yang tadi aku bilang, sampai 17 Agustus 2010 jam
12 siang setelah detik-detik proklamasi, putri kecilku Tasya Isabel Handayani Smith lahir ke dunia dengan selamat, dengan sehat, normal, dan sehat sampai detik saat ini guys. Jadi aku melo guys. Jadi video ini aku buat khusus untuk putri kecilku. 10 tahun. Today is your birthday, baby. It's already you already 10 years. Thank you. Sudah you become my angels. You are the blessing from God that God sent to me with that. And today it's your birthday. Today you are 10 years old. It's double digit. You healthy. You clever. You are so amazing. And mommy and daddy wish you all the best. Mommy and daddy always pray for you. Keep shining in your own way. Be yourself. And tetap menjadi putri kecil mami yang pintar, cerdas, sehat, dan terutama takut akan Tuhan. Terutama itu ya nak ya. I know you understand what I say. Mami cuma berharap dan berdoa kamu menjadi anak yang pintar dan cerdas. Segala cita-citamu kelak akan menjadi suatu kenyataan. Dan aku percaya, Mami, Daddy percaya, believe with your dream. Your dream will come true, darling. Apapun yang kamu mau, apapun yang kamu cita-citakan, semua akan tercapai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kamu akan tumbuh menjadi seorang perempuan yang hebat, perempuan yang kuat. Dan jangan lupa tetap rendah hati, keep humble, jangan sombong, jangan macem-macem ya nak ya. You are the star in your own life, okay? Dan kamu mami gak bisa bilang banyak, mami only support you. Mami cuma bisa support kamu, cuma bisa bantu kamu dalam doa. Mami trying to be the best mommy for you. And yes, and mami cuma bisa put you in God's hand untuk segala cita-cita masa depan dan segala yang kamu mau. Biarlah semua itu berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan ya sayang. I love you baby. Daddy, mommy love you so much. You are my pumpkin. You are my sweetheart. You are my princess. You are the blessing from God. Happy 10th birthday baby. I love you so much. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when sky is gray. Oh my God. Okay, darling. I love you so much. Okay. Happy birthday. God bless you.